Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Mesya Perliani dengan nomor NIM 190111166 kelas 5C reguler sore. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari anggaran. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, dan umumnya anggaran dinyatakan dalam satuan uang, tetapi bisa juga dinyatakan dalam satuan barang. Nah, secara garis besar, anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran ini mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter yang mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contohnya, unit yang terjual atau yang diproduksi. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis yang sangat dipengaruhi faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim dingin. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen, yang berarti manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran disetujui dan ditinjau oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran. Nah, anggaran ini memiliki 4 fungsi, di mana diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Yang kedua, fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Apakah dapat ditemukan efisiensi, ataukah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan ini bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Dan yang ketiga ada fungsi koordinasi. Menurut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Dan yang terakhir, anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka, ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Perkenalkan, nama saya Lodisa Julistia Luna, NIM 190111139. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan anggaran. Anggaran mempunyai beberapa kegunaan atau manfaat. Menurut Marconi dan Siegel, anggaran mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, anggaran merupakan hasil proses perencanaan. Anggaran sebagai hasil dari negosiasi di antara anggota-anggota dominan di dalam suatu organisasi, maka anggaran mewakili konsensus mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran sebagai blueprint kegiatan perusahaan, sehingga anggaran dapat merefleksikan prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen dengan departemen yang lainnya, dalam organisasi maupun dengan top manajemen. Yang keempat, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan yang lemah.
Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Dan yang terakhir, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Sedangkan menurut Gorison, Noren, dan Brewer, manfaat anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen kepada seluruh organisasi. Yang kedua, anggaran memaksa manajemen untuk memikirkan dan merencanakan masa depan. Yang ketiga, proses penganggaran dapat mengungkap adanya potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. Yang keempat, proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan lebih efektif. Dan yang kelima, anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara mengintegrasikan rencana ke berbagai bagian. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran yaitu yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niloka Derisa Dasa Fitri dengan NIM 1901164 kelas 5C reguler sore. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian anggaran biaya administrasi. Yang pertama, saya akan memaparkan pengertian biaya administrasi. Apa sih itu biaya administrasi? Biaya administrasi adalah biaya yang terjadi atau berhubungan dengan semua fungsi administrasi, meliputi biaya dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, penelitian, dan pengendalian sesuatu hal kegiatan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Termasuk dalam biaya ini adalah biaya untuk direktur dan staf serta bagian umum dan personalia. Yang kedua, saya akan memaparkan pengertian anggaran administrasi. Anggaran biaya administrasi adalah di mana anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk kegiatan-kegiatan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2005, Mulyadi mendefinisikan biaya yaitu pengorbanan sumber ekonomis yang dalam satuan uang yang akan terjadi atau terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu pada tahun 2007, mereka menyatakan bahwa biaya anggaran administrasi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk staf dan direksi bagian administrasi dan bagian keuangan. Menurut M. Navarin, beban biaya yaitu beban yang secara umum terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Seperti halnya beban biaya biaya gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Romartina Sulistia, absen 190-1165. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu fungsi anggaran biaya administrasi. Fungsi anggaran biaya administrasi secara umum, semua anggaran termasuk juga anggaran biaya administrasi umum mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh
kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu sebagai alat pengkoordinasian kerja, agar semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik menuju sasaran yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengawasan kerja, sebagai tolak ukur, alat pembandingan untuk menilai atau evaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran biaya administrasi umum berguna sebagai dasar menyusun anggaran kas karena sebagian dari biaya-biaya administrasi tersebut memerlukan pengeluaran kas. Dan Swandi tahun 2009 menyebutkan bahwa biaya lokasi yang dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang terlihat dan biaya yang tidak terlihat. Biaya terlihat adalah biaya-biaya yang langsung dapat diidentifikasi dan secara tepat ditentukan jumlahnya. Biaya-biaya ini mencakup biaya tenaga kerja, biaya utility, bahan baku, pajak, penyusutan, dan biaya-biaya lainnya yang dapat diidentifikasi oleh manajemen dan bagian akuntansi. Biaya tidak terlihat adalah biaya yang tidak mudah ditentukan angkanya. Fungsi pokok dari kegiatan perusahaan dalam operasional dapat digolongkan ke dalam yang pertama yaitu fungsi produksi, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Yang kedua yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk selesai yang siap dijual dengan cara yang memuaskan pembeli dan dapat memperoleh laba sesuai yang diinginkan perusahaan, sampai dengan pengumpulan kas dari hasil penjualan. Yang ketiga yaitu fungsi administrasi dan umum, adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penentuan kebijaksanaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna. Yang keempat yaitu fungsi keuangan, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan atau penyediaan dana yang diperlukan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi. Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran biaya administrasi umum, yaitu yang pertama, anggaran penjualan. Walaupun secara tidak langsung anggaran penjualan mempengaruhi besar kecilnya biaya administrasi umum, jumlah penjualan yang besar akan meningkatkan kesibukan di bagian penjualan secara tidak langsung akan mengakibatkan pula kesibukan di bagian administrasi umum. Yang kedua, anggaran unit yang akan diproduksi. Walaupun secara tidak langsung, anggaran unit yang akan diproduksi mempengaruhi besar kecilnya biaya administrasi umum. Jumlah unit yang sangat besar dan meningkatkan kesibukan di bagian produksi atau pabrik yang akan mengakibatkan pula peningkatan kesibukan di bagian administrasi umum. Yang ketiga, berbagai standar yang relevan ditetapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya administrasi umum. Misalnya, standar pemakaian bahan-bahan, standar pemakaian listrik, dan sebagainya. Yang keempat, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan khususnya dibayarkan kepada para karyawan bagian administrasi umum. Yang kelima, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi umum. Dan yang keenam,
Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya yang semula merupakan suatu kesatuan atau biaya bersama menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tempat di mana biaya tersebut terdapat atau terjadi.